Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba mengulas secara khusus materi tentang flux listrik. Kita mulai dari definisi flux listrik. Flux listrik adalah medan listrik yang menembus suatu bidang. Jadi kita tahu bahwa muatan listrik itu baik muatan positif maupun muatan negatif dia menghasilkan medan listrik ya. Masing-masing mengeluarkan medan listrik. Nah, dari medan listrik ini ketika dia menembus suatu bidang, maka itulah yang disebut dengan flux listrik ya. Flux listrik ini merupakan fenomena yang cukup penting yang nanti akan menjadi prinsip dasar dari induktansi yang diusulkan atau dicetuskan oleh Michael Faraday. Ini ada ilustrasinya, jadi ada sebuah bidang ya, ada sebuah bidang segi 4 lalu ditembus oleh sebuah garis-garis gaya. Nah, ketika dia menembus suatu bidang, maka itu yang disebut dengan flux listrik. Nah, flux listrik ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah medan listriknya. Yang kedua adalah sudutnya, ya, sudut bidang antara medan listrik ya, dengan bidangnya, gitu. Makanya dari segi matematis bisa dikatakan flux listrik ini dia persamaannya menggunakan perkalian titik ya. Jadi flux itu lambangnya psi ya. Flux itu lambangnya psi, lalu secara khusus dia adalah perkalian titik antara E adalah medan listrik, sedangkan A adalah areanya, luas area ya. Luas area. Nah, karena perkalian titik, maka nanti dia akan menghasilkan cos tetanya ya. Gitu. Cos theta adalah sudut ya. Tetanya adalah sudut antara bidang ya. Antara bidang dengan medan listriknya. Lanjut kita masuk ke lebih spesifik ya, ini tentang rapat flux. Nah, rapat flux adalah tingkat kepadatan medan listrik yang menembus suatu bidang. Jadi kalau semakin padat, misalnya ini flux listrik yang menembus bidang, kalau dia semakin padat, maka rapat fluxnya semakin tinggi gitu ya. Gitu. Sebelum kita coba lebih lanjut, saya coba kasih gambaran umum lah. Kenapa sih kita belajar rapat flux ya? Di materi-materi dasar di tingkat sekolah kita tahu ada rapat massa atau mungkin lebih dikenal dengan massa jenis. Massa jenis ini adalah tingkat kepadatan massa dalam sebuah volume. Makanya Rho sama dengan M per V ya. Nah, ini menggambarkan nanti seberapa padat sih sebuah benda dalam suatu volume. Makanya berbeda antara berat pada besi ya dengan berat pada kayu dengan volume yang sama gitu. Dan ini juga sebenarnya tidak dipelajari di ilmu yang sifatnya sains. Di ilmu sosial juga, kalau di ilmu sosial itu misal tingkat kepadatan sebuah penduduk ya, yaitu misalnya rapat penduduk bisa kita katakan. Rapat penduduk ya, ini pasti kan banyaknya penduduk ya, penduduk dalam sebuah area atau wilayahnya gitu. Jadi dalam satu wilayah itu seberapa padat sih penduduknya, atau disebut dengan tingkat kepadatan penduduk. Pasti dari tingkat padatnya penduduk satu dengan yang lain berbeda, dan itu akan menghasilkan fenomena sosial yang berbeda gitu. Nah, tentu juga di ilmu sains dan teknik gitu. Ketika memiliki tingkat kepadatan yang berbeda dalam sebuah material atau sebuah medan ya, tentu akan memiliki sifat fisik yang berbeda. Jadi itulah kenapa kita coba mempelajari rapat flux yang nanti akan berpengaruh pada hukum Gauss-nya. Lalu kita juga pernah mempelajari tau ya ini. Kalau ini rapat muatan ya.
rapat muatan dalam sebuah area luas ya, area gitu. Q-nya adalah muatan, A-nya adalah luas. Jadi dalam sebuah luas ini seberapa banyak sih muatannya gitu. Nah ini kan tentu berbeda nantinya antara muatan yang banyak dengan muatan yang sedikit ya, karena masing-masing muatan ini memiliki medan listrik gitu. Sekali lagi itu ilustrasi ya. Nah ini kita coba masuk ke yang lebih berkaitan dengan materi. Ada juga rapat volume pada muatan. Kalau ini rapat volume muatan ya. Jadi dalam sebuah volume gitu, itu isinya ada berapa muatan, seberapa padat muatannya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke rapat fluxnya gitu. Rapat flux adalah ya tingkat kepadatan medan listriknya ya. Tingkat kepadatan medan listrik yang menembus sebuah bidang ya. Karena medan listrik ini dihasilkan oleh muatan Q ya. Dihasilkan oleh muatan Q. Di sini persamaan matematisnya Q, lalu menembus sebuah bidang. Nah, maka simbolnya adalah A ya. Walaupun nanti ada juga yang pakai simbol S ya. Kalau simbol S itu maksudnya surface ya, permukaan gitu, permukaan. Jadi harapannya kita bisa paham kenapa sih kita perlu mempelajari medan listrik, khususnya di rapat flux ya, di rapat flux yang nanti muaranya adalah ke hukum Gauss ya, penerapan hukum Gauss. Nah, kalau kita meninjau dari persamaan ini, rapat flux adalah Q per A. Nah, sekarang kita coba A-nya itu adalah pakai luas permukaan bola ya, atau luas bola ya. Luas bola itu adalah 4 PR kuadrat. Nah, 4 PR kuadrat ini kita substitusi ke A sini ya. Makanya di S jadinya ini. Atau rapat flux yang kita cari adalah seperti ini. Maka ya tadi ini salah satu contoh ya. Kalau yang dicari adalah permukaan bola. Nanti bisa juga pakai permukaan segi 4 ya, berarti kan R kali R ya, R kuadrat gitu ya. Atau silinder ya. Kalau silinder ya nanti pasti berbeda lagi gitu. Nah, ini kita contoh yang paling familiar adalah bola ya gitu. Nah, selanjutnya kita punya persamaan di medan listrik ini. Medan listrik adalah E sama dengan kaki per R kuadrat ya. Q-nya muatan ya, R jarak, K-nya konstanta, E-nya medan listrik ya gitu. Lanjut, dan kita tahu nilai K itu sebenarnya adalah 1/4 pi ya, dikali epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah permitivitas listrik di ruang hampa gitu ya. Atau ada yang bilang konstanta listrik ya, seberapa baik sih ketika suatu material itu merespon untuk terjadinya aliran listrik seperti itu. Nah, selanjutnya kita teruskan secara matematis. Maka kita punya dua persamaan di mana D-nya itu adalah Q per 4 pi R kuadrat ya. Ini adalah rapat flux ya. Sedangkan ini adalah medan listrik ya. Medan listrik. Nah, dari dua persamaan ini sebenarnya ada sedikit kemiripan ya. Sedikit kemiripan di mana yang membedakan hanyalah pada titik epsilon 0 ini ya. Hanya membedakan pada titik epsilon ini, maka secara matematis bisa kita tuliskan hubungan antara rapat flux ya. Hubungan antara rapat flux dengan medan listrik adalah seperti ini ya. Ini hubungannya. Rapat flux adalah epsilon 0 dikali dengan medan listriknya. Ini.
Ini hubungan antara rapat flux dengan medan listrik. Gitu. Didapat rapat flux sama dengan epsilon 0 dikali dengan medan listrik. Kita lanjut masuk ke hukum Gauss ya. Ini adalah hukum Gauss, pernyataan hukum Gauss yang mengatakan bahwa flux total yang melalui permukaan tertutup itu sebanding ya. Sebanding itu berarti sama dengan ya. Sebanding dengan muatan total yang dilengkapi permukaan tertutup tersebut. Nah, ini saya kasih contoh satu ilustrasi yang paling sederhana. Ini ada flux total ya yang melalui permukaan tertutup. Jadi kita ilustrasikan yang menembus ini adalah fluxnya ya, yang menembus bidang salah satu flux. Nah, ini permukaan tertutup ya, karena lingkaran permukaan tertutup. Nah, flux total yang ada di lingkaran ini itu nilainya sama dengan ya, sebanding itu sama dengan muatan total yang ada di dalamnya gitu, maksudnya muatan total yang di sini. Jadi secara bahasa bisa dikatakan bahwa seluruh flux yang menembus permukaan ini nilainya sama dengan muatan total yang ada di dalamnya gitu. Muatan total di sini cuma 1 ya, berarti sungguhnya nilai medan listriknya juga setara dengan muatan total yang ada di dalam 1 ini gitu. Kita lanjut. Nah, jadi secara langsung mengatakan bahwa secara matematisnya ini flux ya. Flux itu sama dengan ya jumlah muatannya gitu. Flux listrik itu adalah jumlah muatan dari yang melingkupinya gitu. Makanya di sini dilambangkan flux sama dengan Q ya. Gitu. Nah, berarti ya nanti tergantung Q-nya itu seberapa banyak gitu. Seberapa banyak muatan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita coba tinjau secara matematis, maka penulisannya adalah integral tertutup. Integral tertutup ini maksudnya tadi yang definisi ini nih, definisi dilingkupi permukaan tertutup gitu. Jadi integral gitu, integral ds ini adalah flux ya, rapat flux ya, dot ds ini adalah parsial dari permukaan sama dengan flux itu sendiri gitu. Jadi rapat flux di sini ya, ini kan ada rapat flux gitu ya. Tingkat kerapatannya itu ketika di integral itu sama dengan nilai flux itu sendiri. Gitu. Ini kan sebenarnya sama aja kan. Tadi ds sama dengan ya. Misal ini adalah rapat flux, ya otomatis fluxnya gitu. Bisa juga didefinisikan seperti ini, flux per ds. Flux ini adalah Q kan gitu, sama aja muatannya gitu loh. Nah, ini ya tadi karena flux sama dengan Q ya berarti boleh persamaannya jadi seperti ini. Nah, kita tahu bahwa Q itu adalah muatan. Lalu kalau kita meninjau dari sisi rapat muatan boleh kita simbolkan seperti ini, rho V. Berarti dia kan rho V sama dengan Q dibagi V gitu ya. Maka Q ketika dikaitkan dengan rapat muatan adalah rho V kali V ya. Rho V ini maksudnya rapat muatan pada volume kan. Karena muatan itu bisa pada garis gitu. Pada garis bisa, pada luas juga bisa gitu. Nah, di sini kita tentukan pada volume ya. Pada volume gitu. Q pada volume. Maka ini substitusi ke sini ya. Substitusi ke sini karena di sini diintegralkan ya, berarti di sini juga integral ya. Integral 3 kali karena dia volume gitu ya. Jadi dv ini adalah
volumenya gitu. Nah, ini yang akan menjadi konsep dasar dari persamaan Maxwell 1 gitu, yang nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita coba tinjau persamaan Gauss sebelumnya yang sudah dibahas. Kita tahu bahwa integral tertutup dari EDS, yaitu adalah medan listrik, ds adalah luas permukaan, sama dengan jumlah muatan dibagi epsilon 0 gitu. Nah, ini dari hukum Gauss, maka secara tidak langsung jumlah muatan ini tinggal substitusi dari sini, maka integral tertutup ds ya, rapat flux kali perkalian titik ds permukaannya itu disubstitusi ke sini gitu, maka hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi ini secara matematis terkait dengan rapat flux ya gitu, yang nanti menjadi landasan awal ketika membahas persamaan Maxwell.